teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis bidan lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya baca ke pertanyaannya. Pemeriksaan refleks bayi baru lahir mempunyai dua kategori refleks, yaitu jadi pemeriksaan ini tuh dilakukan pada bayi yang mana bayi baru lahir ya teman-teman. Nah, pemeriksaan refleks itu punya dua kategori refleks teman-teman. Nah, apa itu? Kita lihat dulu opsinya. A. Proprioseptif, yang termasuk dalam refleks ini adalah motorik kasar, yaitu refleks routing. Eksteroseptif itu meliputi refleks moro menggenggam. Dan kemudian yang B, proprioseptif, yang termasuk dalam refleks ini adalah motorik kasar, yaitu refleks moro. Kemudian eksteroseptif meliputi refleks routing menggenggam. Kemudian yang C, proprioseptif, yang termasuk dalam refleks ini adalah motorik kasar, yaitu refleks sucking. Eksteroseptif meliputi refleks routing dan menggenggam. Kemudian yang D, proprioseptif, yang termasuk dalam refleks ini adalah motorik kasar, yaitu refleks moro. Eksteroseptif meliputi refleks sucking dan menggenggam. Kemudian yang E, proprioseptif, yang termasuk dalam refleks ini adalah motorik kasar, yaitu refleks Babinski. Kemudian eksteroseptif meliputi refleks sucking dan juga menggenggam, teman-teman. Kita lihat dulu ya, apa itu proprioseptif, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi perasaan proprioseptif itu meliputi perasaan yang diperlukan untuk mengatur diri sendiri ya, mencangkup rasa gerak, getar, sikap, dan rasa halus ya, yang mana itu merupakan dari refleks moro, yaitu terkejut, teman-teman. Kemudian dari eksteroseptif sendiri itu kata lainnya adalah protopatik, teman-teman, yaitu mencangkup perasaan yang terdiri dari rasa nyeri, suhu, dan rasa tekan, teman-teman ya. Nah, jadi itu seperti meliputi refleks routing ya, atau mencari yang mana jari bidan atau orang tuanya itu ada di bibir bayi. Jadi secara tidak langsung bayi akan mencari arah gerakan si jarinya itu, teman-teman. Kemudian menggenggam itu juga ya, teman-teman, masuk ke dalam eksteroseptif, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Oke, kita next ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 yang termasuk tugas tambahan bidan di komunitas adalah berikut ini kecuali. Berarti kalau kecuali itu yang tidak termasuk ya teman-teman. Nah, adapun tugas tambahan bidan di komunitas itu ada 4 teman-teman ya, itu ada 4. Apa aja? Yang pertama, upaya perbaikan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang ketiga, surveillance penyakit yang timbul di masyarakat. Dan yang keempat itu adalah menggunakan teknologi tepat guna kebidanan. Oke, jadi untuk yang tidak termasuk dari tugas tambahan bidan di komunitas itu adalah yang D, yaitu melakukan bimbingan, teman-teman ya. Oke, jadi ingat ya, di sini yang ditanyakan adalah tugas tambahan seperti itu. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Ada berapa standar pelayanan kebidanan? Oke, ini waktu kita kuliah D3 dulu belajar ya teman-teman berapa banyak standar pelayanan kebidanan. Di sini standar pelayanan kebidanan itu adalah 24 standar. Itu yang kalau udah kecil-kecilnya ya teman-teman udah dijabarin. Nah, tapi di sini dikelompokkan menjadi 5 bagian besar teman-teman ya. Berarti standar pelayanan kebidanan itu ada 5. Nah, ini tuh secara besarnya teman-teman, secara bagian besar ya. Apa aja? Yang pertama, standar pelayanan umum. Nah, itu memiliki 2 standar teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada standar pelayanan antenatal care, yang mana di dalamnya itu memiliki 6 standar. Kemudian yang ketiga itu ada standar pelayanan persalinan. Di dalamnya itu memiliki 4 standar. Kemudian yang keempat itu ada standar pelayanan nifas. Di dalamnya memiliki 3 standar.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu ada standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal, yang mana di dalamnya memiliki 9 standar. Jadi totalnya semuanya 24 standar, tapi dibagi lagi atau dikelompok lagi menjadi 5 bagian besar. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Penanganan perdarahan pada kehamilan, pernyataan standar terdapat pada standar nomor berapa? Oke, ini kan perdarahan pada kehamilan masuk ke kegawat daruratan obstetri ya teman-teman, yaitu masuk ke standar yang 5 besar tadi, yang mana di nomor 5 teman-teman ya, di nomor 5, yaitu penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal teman-teman. Nah, tetapi di dalam standar yang besar tadi itu masih ada standar kecil-kecilnya lagi, teman-teman. Itu kira-kira standar nomor berapa yang mengenai penanganan perdarahan pada kehamilan ya, teman-teman. Nah, itu ada di standar 16. Kalian bisa baca dan jangan lupa dibaca semua standar pelayanan kebidanan, ada 24 standar ini, teman-teman ya. Di mana sering keluar nih waktu SKB aku keluar, waktu P3K tahun lalu juga keluar teman-teman. Jadi dihafal-hafal atau dibaca-baca aja soal-soal tentang standar ini teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C, standar 16, yang mana isinya penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, nah ini dia soal yang terakhir. Ada berapa standar pada pertolongan persalinan? Nah tadi yang nyatet tuh pasti tahu berapa jawaban yang udah aku kasih tahu ya tadi di soal nomor 3. Nah untuk pertolongan persalinan itu ada 4 standar teman-teman ya. Nah itu bisa kalian baca lagi apa aja 4 standar pada pelayanan persalinan teman-teman. Oke, jadi untuk soal yang terakhir ini jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan buat yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K karena kalian bisa berlatih berbagai soal di sana disertai dengan waktu juga. Jadi kalian sekalian belajar untuk time management waktu dengan baik supaya tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Dan untuk bergabung, linknya udah aku cantumin di description box aku. Selain dari tryout, aku juga punya ebook yang mana dalam ebook tersebut ada soal kompetensi teknis, teknis bidan ya terutama, kemudian sosiokultural, wawancara, dan juga manajerial, serta pembahasannya. Dan ebooknya itu berbentuk soft file PDF teman-teman. Dan udah lengkap dengan pembahasannya. Saat ini kita punya edisi 1 dan edisi 2. Buat kalian yang mau order, silakan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan satu lagi, jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan yang udah aku cantumin di description box aku juga ya. Dan terima kasih banget karena followersnya udah sampai 1000 teman-teman. Jadi tungguin aja kapan aku bakalan live TikTok karena di situ aku bakalan ngadain tryout. Soalnya kalau ngadain tryout di YouTube terlalu kepanjangan videonya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.